Pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Rikar diduga sudah 10 tahun menjadi maklar kasus. Kejaksaan Agung pun menyita uang hampir 1 triliun rupiah dan 51 kilogram emas di kediamannya. Mampukah Kejaksaan Agung membongkar praktik culas mafia peradilan ini atau menunggu Zarov Rikar bernyanyi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Yudi Purnomo. Mas Yudi, selamat sore. Nah, selamat sore Mas Leo. Ya, Mas Yudi, ini banyak yang menyebut kasus ZR ini adalah salah satu kasus terbesar yang dibuktikan bahwa yang selama ini kasus ada mafia peradilan, maklar kasus, bahkan sekarang di MA ternyata benar. Pertanyaannya Mas Yudi, apakah memang kasus ini akan terbuka terang benderang? Karena kalau dari berbagai pemberitaan, Zarov Rikar mengatakan sudah lupa kasus-kasus mana saja yang diaturnya dalam tanda petik selama 10 tahun yang menghasilkan uang hampir 1 triliun ini. Kalau sudah lupa bagaimana ceritanya itu Mas Yudi? Ya, tentu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya ketika terkait dengan korupsi di dunia peradilan, bahwa ini kan tentu terkait dengan keputusan, di mana ada dua hal yang sangat penting di situ. Misalnya kalau pidana ingin bebas atau diringankan, sementara kalau perdata ataupun yang lainnya ingin menang, ya artinya akan mendapatkan keuntungan sejumlah uang. Dari situlah kemudian saya ketika menangani kasus korupsi di peradilan itu bagaimana solidnya Mas Leo peradilan yang ada di Indonesia, sehingga ketika terjadi pengungkapan kasus korupsi mereka akan menutup. Tadi benar yang dikatakan bahwa ketika dikatakan bahwa dia lupa dan sebagainya, ya tentu ini adalah merupakan salah satu caranya ya untuk kemudian membuat penegak hukum itu untuk bingung menelusuri. Kenapa? Karena ini kan bukan uang berdasarkan aliran dana ya yang dari rekening ke rekening. Ini kan uang tunai. Ketika uang tunai, kesaksian dari orang-orang yang menerima, orang-orang yang menggunakan itu sangat penting. Apalagi kita tahu bahwa tentu kasus-kasus itu kan sebenarnya ada di dalam putusan ya, siapa nama hakimnya dan bagaimana putusannya. Namun sekali lagi ketika misalnya Zarov itu dia tidak membuka pada siapa dia mengurus kasus dan sebagainya, itu pasti tidak akan dapat sesuatu apapun, karena hakim pun ketika hakim agung misalnya ataupun hakim lainnya dipanggil untuk diperiksa pasti akan mengatakan saya juga tidak tahu Pak, saya memutus berdasarkan keadilan kepada Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Nah itu kan ada di putusan. Jadi tidak ada pengaruh, sehingga tidak ada pengaruh uang terhadap putusan dan sebagainya. Memang ini sangat dilematis ya ketika terjadi kasus korupsi ini. Saya percaya bahwa Zarov nanti itu akan pasang badan ya, walaupun sebenarnya ya, kalau misalnya ini selalu terjadi ketika tersangka korupsi di dunia peradilan, apalagi maklarnya ya, karena memang dalam kasus korupsi di peradilan Mas itu pasti ada maklar ya, entah itu dia ada orang di dalam peradilan sendiri atau orang luar ya, seperti misalnya penasihat hukum. Tapi disitulah pertemuan antara para maklar inilah dengan penegak hukum yang bisa kemudian untuk terjadi kesepakatan berapa kemudian uang yang akan didapatkan, seperti itu Mas. Mas Yudi, kalau kita berprasangka baik, kita berharap ZR akan bernyanyi atau menceritakan jelas ya. Tapi kalau sinyalemennya yang tadi saya sudah sempat sebutkan dari berbagai pemberitaan, Zarov mengaku sudah lupa. Ya wajar juga sih, 10 tahun mungkin ada banyak sekali kasus yang mungkin tidak dicatat dengan rinci berapa rupiah, pakai denominasi mata uang mana begitu, mungkin lupa juga. Kalau seandainya setelah berbagai teknik penyidik Kejagung tidak juga berhasil membongkar dari seorang Zarov siapa-siapa saja yang terlibat selama 10 tahun dia mengatur atau menjadi perantara pengaturan kasus, artinya akhirnya kita hanya melihat Zarov saja yang akan dihukum. Bagaimana Mas Yudi? Betul Mas, dan itu kan terjadi dalam perkara-perkara yang lain ya. Pengembangan kasus itu jarang sekali bisa sampai layering kedua atau layering ketiga ya, kecuali memang ada bukti yang sangat valid, misalnya dokumen atau keterangan saksi lain yang mau membongkar. Tentu kita berdoa lah, semoga teman-teman di Kejaksaan Agung mampu untuk membongkar. Karena ingat Mas, bahwa masih ada PR kita terkait uang 1 triliun dan emas 51 kilogram tersebut ya. Kalau untuk clear, kalau untuk kasus yang vonis bebas terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh
Roland Tanur ya itu udah saya pikir udah clear ya 5 miliar untuk untuk kasasi dan 1 miliar yang akan diterima dari Zarob selaku maklarnya ya. Iya. Tapi ya menurut saya yang paling clear itu bagaimana nih uang ini mau diapain? Karena kan kita belum punya undang-undang perampasan aset. Sehingga Betul. ini harus jelas nih minimal teman-teman di kejaksaan harus mempunyai 2 atau 3 perkara ya yang akan menjadi dasar untuk terkait dengan uang-uang dan emas-emas tersebut. Kalau tidak, ini akan lepas. Itu yang saya katakan tadi, Mas. Mengapa namanya mengusut tuntas kasus di peradilan itu sangat-sangat sulit gitu ya, karena Iya. selain mereka pasang badan, kesulitan dari orang-orang yang menurut saya jahat ya. Kalau orang baik di MA pasti ada gitu kan. Saya juga punya banyak teman di MA yang baik ya, tapi kalau misalnya solid dalam kejahatan itu kan yang perlu yang kita lakukan. Kalau enggak ini akan terulang lagi. Ingat loh, Baik. ini kan bukan hal yang pertama, cuman Ya. uangnya aja yang jumlahnya sangat besar. Kita tahu sebelumnya dua hakim agung, kemudian sekretaris MA juga ya terkait dengan kemudian belum lagi hakim-hakim di bawahnya, mulai dari pengadilan tinggi maupun pengadilan negeri Mas Yudi. ya. Jadi saya pikir ya Mas. Kalau melihat indikasi awal ya, kalau kita lihat beberapa kasus sebelumnya, itu kan kebanyakan tersangka atau terduga itu menolak, membantah. Tapi kita melihat kasus Zarof Rikar ini, Zarof mengakui menjadi perantara pengaturan kasus. Ini kan selangkah lebih maju. Apakah kemudian kita bisa optimis nyanyinya ini akan lebih merdu lagi setelah diperiksa oleh Kejagung? Lalu yang kedua, apakah Kejagung akan buka seterang-terangnya? Karena jangan-jangan menyangkut banyak sekali orang-orang yang jangan-jangan sudah menjadi posisi-posisi penting seperti yang Mas Yudi katakan. Bagaimana, Mas? Ya, kalau dikatakan bahwa ini akan melibatkan besar, iya Mas, pasti besar. Karena tadi saya katakan jumlahnya kan 1 triliun. Ini yang belum dipakai lah, artinya yang ada. Kalau 1 triliun Mas, itu adalah 10% fee dari suatu kasus, maka kasusnya itu kan berarti jumlahnya itu kan 100 triliun Mas. Itu kan jumlah yang sangat besar. Kemudian apakah saya yakin ya apakah rekan-rekan Kejaksaan Agung itu akan menindak tegas? Saya yakin ya. Tinggal bagaimana kan tadi sebenarnya si Zarob itu kan sudah mengatakan bahwa ini terkait dengan pengurusan. Nah, dari sini tentu ada teknik-teknik lah. Misalnya Mas, saya berharap teman-teman di Kejaksaan Agung memberikan justice kolaborator sekaligus melindungi yang bersangkutan, karena ketika dia membuka ya, berani membuka, tentu bisa jadi nyawa taruhannya loh Mas. Ya kan, kita ingat bahwa dia adalah makelar ya kan, bukan orang yang memutus. Selama ini kasus yang kita tangani adalah orang kuat di Mahkamah Agung ya dalam struktural, atau dia merupakan hakim agung yang memang memutus perkara, artinya ada kewenangan mereka. Kalau ini kan hanya makelar, tentu perlindungan dan dari penegak hukumnya sangat penting ya kalau dia untuk mau membuka. Termasuk tadi jasa kolaborator terkait dengan keringanan hukuman juga sangat penting untuk diberikan kepada yang bersangkutan. Seperti itu Mas Leo. Kalau kita melihat tekad pemerintahan Prabowo Subianto yang dalam pidato kenegaraannya bahkan menyebut memberantas korupsi, kita harusnya optimis ya Mas Yudi ya, bahwa kasus ini akan bisa terang benderang seterang-terangnya ya Mas Yudi ya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan ke beberapa teman-teman media ya, ketika Pak Prabowo berpidato akan menghukum koruptor secara tegas dan keras, ini harusnya itu dibaca oleh penegak hukum bahwa pemerintah berpihak kepada pemberantasan korupsi. Oleh karena itu saya katakan sebenarnya OTT ini adalah kado ya bagi kabinet merah putih yang baru, bahwa kejaksaan pun juga bisa melakukan OTT dan jumlah yang tangani adalah jumlah yang besar, sama seperti kasus-kasus kerugian negara yang telah ditangani oleh kejaksaan. Jadi seperti itu Mas Leo. Kita tunggu berarti sama-sama dan kita dorong terus pengungkapan kasus ini. Mas Yudi Purnomo, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.